Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin. Nabiyyina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bolare TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersama kembali dalam program kesayangan kita, Titian. Kalau kita berkenan untuk mencermati ayat-ayat di Al-Quran yang lebih dari 6.000 itu, maka kita akan dapati betapa Allah itu menyajikan di dalam kitab suci Al-Quranul Karim ragam kisah yang banyak sekali. Kalau dipetakan, porsi kisah di dalam Al-Quran itu lebih dari 50%. Jauh lebih banyak daripada ayat-ayat yang berbicara tentang konstitusi syariah. Jauh lebih banyak juga dibanding ayat-ayat yang berbicara tentang tauhid. Kisah disajikan begitu banyak oleh Allah di Al-Quran. Itu Al-Quran bolo. Dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga dalam banyak kesempatan menyajikan kisah-kisah penuh hikmah di depan para sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah satu kisah yang pernah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disampaikan kepada para sahabatnya. Kisah ini termaktub dalam kitab Sahih Bukhari nomor hadis 1421 dan di kitab Sahih Muslim nomor hadis 1022. Di mana di kisah itu baginda Nabi itu berkisah ada sosok yang hobinya itu adalah bersedekah. Ada sosok yang hobinya itu berderma. Dan bersedekah itu di antara ibadah sunnah yang luar biasa bolo. Karena apa? Karena sedekah itu tidak hanya ketaatan kepada Allah, tidak hanya ketaatan juga kepada sunnah Rasulullah, tapi juga sebagai bentuk kasih sayang dharma bakti kepada sesama. Orang ini tadi itu bersedekah dan selalu ingin sedekahnya itu ojo sampai ketahuan orang sama sekali. Makanya dia seringkali saat bersedekah itu budalnya, berangkatnya itu malam hari gelap, terus mengenakan sekian kostum yang kalau bisa itu yang nerima itu nggak tahu kalau dia yang sedekah. Begitu. Nah, dalam satu malam dia ingin bersedekah. Keluar malam-malam menyelinap, dia sweeping di sebuah pasar yang biasanya pasar itu kan sentra kerumunan orang. Di sana juga ragam manusia ada, mulai dari sejahtera, mulai dari prasejahtera, mulai dari yang duafa juga ada. Dia berharap malam itu dia menyampaikan sedekahnya ke orang yang tepat menurut penilaian dia. Budal deh, nggawa duit akeh, seleksi, ada nih si A. Disampaikan sedekah itu, Bapak, ini hadiah dari saya. Pokoknya dikasih lah, sedekahkan. Seweneng yang nerima itu. Nah, orang yang bersedekah tadi karena sudah hobi, biasanya orang itu kalau sudah hobi, setelah melakukan hobinya, itu kan biasanya
ada kepuasan batin, Bolo. Nah, ini hobi yang unik untuk manusia modern. Meskipun ada juga hari ini orang itu yang hobinya sedekah. Hebat itu kalau sampai bisa mendudukkan sedekah sebagai hobi. Pulang lega, alhamdulillah. Keesokan harinya viral. Di pasar itu viral. Viralnya adalah bahwa tadi malam ada seorang pencuri yang ketiban rejeki nompluk dari sosok yang misterius. Nah, orang yang tadi bersedekah itu sampai informasi ini ke beliau dan dia menyadari, loh, ternyata tadi malam itu yang saya kira adalah orang yang layak dibantu menerima sedekah, ternyata pencuri itu. Dia langsung spontan memuji Allah. Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, hanya untuk panjenengan segala puji. Karena dia merasa malam itu sedekahnya itu tidak tepat sasaran, dia berencana mengulanginya lagi, Bolo. Ya sudah, yang kemarin biar saja, malam ini aku akan berderma lagi. Kembali dia menyelinap malam-malam, dia menyusuri satu lokasi yang berbeda dari lokasi yang pertama. Di pasar juga. Ketemu. Kalau tadi malam laki-laki, ini wanita. Wah, ketoke pantes ini dibantu. Disampaikanlah sedekahnya. Des. Seperti biasa, ben mari sodako itu lego, ayem, marem, puas hatinya. Sudah pulang ini orang tadi. Keesokan harinya kembali viral mulu. Viral lagi bahwa tadi malam ada seorang pezina ketiban rejeki nompluk. Ada seorang pezina ketiban rezeki nompluk. Informasi ini sampai ke orang yang sedekah tadi. Walah, ternyata tadi malam itu yang nerima itu pezina. Dia kembali menengadah ke langit, mengulang doa yang sebelumnya. Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, hanya bagi panjenengan segala puji. Yuk, merasa malam kedua kok belum pas ya. Artinya dia menilai secara lahiriah itu sang penerima sedekahnya itu kurang pas. Diulangi mana? Sudahlah, nanti malam ketiga tak budan lagi, tak sedekah lagi. Kepada siapa, Bolo? Apakah yang ketiga ini sudah pas? Atau ada sosok lain yang ternyata unpredictable? Jangan kemana-mana, Bolo ya. Tetap di Titian. Baik, Bolo. Orang kaya yang budiman tadi, malam pertama sedekahnya jatuh ke tangan pencuri. Dia mengucapkan Allahumma lakal hamdu. Malam kedua sedekahnya jatuh di tangan pezina. Dia mengucapkan pujian yang sama, Allahumma lakal hamdu. Malam ketiga dia ulangi lagi. Budal di lain tempat, dia nemu sosok yang menurut dia pas ini untuk menerima sedekah saya. Seperti biasa langsung tanpa basa-basi disampaikan, terus dia berangkat. Keesokan harinya kembali viral. Woi, tadi malam ada orang kaya kejatuhan rezeki nompluk dari sosok yang misterius.
Dan informasi ini tuh sampai ke orang kaya yang budiman tadi. Loh, ternyata tadi malam itu yang menerima sedekah saya itu orang kaya toh. Oh, orang kaya. Dia kan berharapnya yang nerima itu orang yang baik. Terus kemudian bukan yang kaya. Kalau yang kaya ngapain disedekah? Tapi dia tetap mengucapkan doa yang sama. Allahumma lakal hamdu, ya Allah, hanya untuk panjenengan segala puji. Ya sudah, dia putuskan terus lagi malam keempat. Nyari orang lagi yang dianggap pas, dianggap berhak menerima sedekahnya, dia kasih. Des. Kemudian ternyata malamnya, itu malam, siangnya, esoknya viral kembali. Weh, mambengi ono maling, kejatuhan rezeki numpluk. Loh, maling mana sing nerimo? Kata si kaya yang budiman tadi, Allahumma lakal hamdu. Malam pertama diterima oleh maling. Malam kedua diterima oleh pezina. Malam ketiga diterima oleh orang kaya. Malam keempat diterima oleh maling. 4 malam ini menurut penilaian dia itu kurang tepat penerima sedekahnya itu. Tapi hebatnya dia, sekalipun dianggap dinilai salah sasaran menurut dia, dia tetap loh memuji Allah. Allahumma lakal hamdu. Sampai kemudian orang yang kaya, si kaya yang budiman ini tadi, dalam satu istirahat beliau itu bermimpi. Bermimpi ada petuah. Di mimpi itu ada suara seperti ini, sebagaimana tersebutkan dalam hadis yang tadi diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Amma sadaqatuka ala sarik fal'allahu an yasta'ifa an sariqatihi. Wa amma zaniya fal'allaha an tasta'ifa an zinaha. Wa amma al-ghani fal'allahu ya'tabiru fayunfiqu mimma a'tahullah. Begini dalam mimpi ya, si kaya yang budiman tadi. Sedekahmu yang jatuh di tangan pencuri itu barangkali bisa menjadi penyebab dia untuk pensiun dini dari aktivitas mencurinya. Sedekahmu yang salah sasaran diterima pezina itu barangkali bisa jadi sebab dia pensiun dini dari aktivitas zinanya. Sedekahmu yang diterima orang kaya tadi barangkali bisa menyadarkan dia untuk tergerak berderma sepertimu, berinfak sepertimu atas anugerah yang Allah berikan kepadanya. Terus dia terbangun. Nah, ketika terbangun itu dia merasa inilah jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dalam mata dia, dalam pandangan dia, 4 sedekah di malam itu dinilai tidak tepat sasaran, tapi Allah memberikan petunjuk melalui mimpi bahwa tadi itu bisa jadi ada hikmah di balik ketidaktepatan sasaran sedekahnya. Jadi itu Poloy. Lalu apa yang bisa kita ambil dari kisah baginda Nabi ini yang disampaikan kepada sahabat-sahabat beliau? Pertama adalah bahwa kapanpun dan dimanapun pasti ada orang saleh
kapanpun dan dimanapun pasti ada orang saleh. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 8. Walikulli qaumin had, kata Allah. Dan bagi setiap kaum, bagi setiap komunitas, Allah itu menyiapkan had. Siapa? Seseorang yang memberikan petunjuk. Dimanapun dan kapanpun Allah pasti menyiapkan orang yang saleh. Karena tersebutkan dalam beberapa kitab sufi bahwa selagi di dunia ini masih ada orang saleh, masih ada anak kecil, masih banyak hewan-hewan liar, masih banyak tanaman-tanaman tumbuhan, Allah masih menangguhkan kiamat. Dimanapun dan kapanpun Allah pasti menyiapkan seseorang yang saleh. Hikmah yang kedua apa? Jangan kemana-mana, boleh tetap di Titian. Baik Bolo, kembali lagi di program kesayangan kita Titian. Hikmah yang pertama tadi kan, dimanapun dan kapanpun Allah itu pasti menyajikan sosok yang saleh. Sebagaimana si kaya yang budiman tadi. Yang kedua adalah hikmah berikutnya bahwa rahmat Allah itu unlimited. Rahmat Allah itu unlimited. Kasih sayang Allah, perhatian Allah untuk makhluknya, ampunannya untuk mereka yang serius memohon ampun, itu tetap terbuka unlimited. Sebagaimana tersebutkan dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 156, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmatku, kasih sayangku Allah itu meliputi segala sesuatu. Di ayat lain kan Allah berfirman bahwa Dia mengampuni dosa apapun kecuali dosa kesyirikan. Kita kembali ke kisah tadi ya, para penerima sedekah tadi, pencuri, kemudian pezina, kemudian orang kaya yang pelit. Ketiga-tiganya ini kan asalkan. Ini kan sebuah akhlak yang tidak terpuji dalam agama. Atau bahkan lebih jauh lagi, lebih buruk lagi, pelaku dosa besar. Itu pun asalkan dia tetap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidak menyekutukan Allah, tetap rahmat kasih sayang, maghfirah ampunan Allah terbuka lebar untuknya. Yang berikutnya adalah hikmah yang bisa kita ambil dari kisah tadi, bahwa keteladanan seseorang itu kadang-kadang bisa menjadi titik awal seseorang mendapat hidayah. Atau kita bahasakan begini, kebaikan seseorang, baik yang kecil, sedang maupun yang besar, itu kadang-kadang bisa menjadi titik awal seseorang itu mendapatkan hidayah. Terkesan. Beberapa sahabat itu kan ada yang memeluk Islamnya itu macam-macam. Sebabnya ada yang karena kagum dengan sosok baginda, ada yang karena kagum mendengar lantunan ayat Al-Quran, tiba-tiba ada yang kemudian moro-moro atas perkenan Allah tanpa sebab,
tiba-tiba beringinan untuk beriman, tapi tetap loh, hidayah itu tetap mutlak haknya Allah. Nah, sama dengan tadi. Ayo deh kita itu membiasakan diri itu untuk menebar kebaikan. Dari yang paling kecil, buang sampah pada tempatnya. Kalau dalam hadis kan dicontohkan lewat jalan ada duri atau apapun, itu kan baginda Nabi memerintahkan kita itu ya disingkirkan duri itu, disingkirkan apapun itu yang menghalangi jalan. Terus dengan senyuman, ya kita biasakan ya, melakukan kebaikan kepada siapapun. Bisa jadi mereka yang menerima kebaikan dari kita atas perkenan Allah bisa jadi klik, tersentuh, dan ikut juga melakukan kebaikan itu. Kayak tadi di mimpi disampaikan, bisa jadi pencuri yang menerima sedekahmu itu pensiun dini dari aktivitas mencurinya. Itu ya. Jadi kalau melakukan kebaikan itu nggak usah pilih-pilih, nggak usah pilih-pilih siapapun. Nah, bisa jadi itu cara Allah itu memberikan hidayah ke makhluknya yang lain. Ya alhamdulillah kalau gara-gara melakukan kebaikan kepada orang lain, kok bisa membuat orang lain itu jadi baik karena keteladanan dari kan top gitu. Investasi ganjaran. Hikmah berikutnya dari kisah hadis tadi adalah bahwa kepasrahan kepada Allah atas apapun harus menjadi prioritas utama dan harus didudukkan di awal. Tawakal itu jangan dijadikan serep. Usaha dulu, jedet, mentok baru tawakal. Mestinya dari awal itu sudah tawakal. Tawakal ikhtiar itu kan berbarengan. Seperti itu. Sebagaimana yang Allah firmankan di Al-Quran surah Ali Imran ayat 159. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika engkau punya keinginan, maka bertakwalah kepada Allah. Ketika kita punya rencana, sebelum action, tawakal dulu. Tawakal didudukkan di awal, kemudian berbarengan dengan ikhtiar atau usaha. Keteladanan berikutnya yang bisa kita ambil adalah bahwa mimpi itu kadang bisa menjadi isyarah baik. Mimpi itu kalau di tafsir Ahlam, karya Imam Ibnu Sirin itu kan ada dua. Ada ar-ru'ya as-sadiqah, ada ar-ru'ya al-kadhibah. Mimpi yang benar bisa jadi dari Allah, ada yang mimpi yang bohong, bisa jadi bunga tidur atau gangguan dari syaitan. Mimpi yang benar itu bagaimana? Di antaranya adalah tanda. Mimpi yang benar adalah seketika bangun, itu masih ingat detail ceritanya, blek. Kemudian mimpi itu terulang beberapa kali, sekurang-kurangnya 3 kali dengan segmen atau dengan alur cerita yang sama, detail yang sama, dan masih mengingatnya. Itu diantara ya tanda-tanda mimpi yang boleh jadi itu adalah ilham dari Allah. Ada beberapa kriteria tanda-tanda mimpi yang benar bisa jadi ilham dari Allah. Cuman yaitu tadi saya ingin menyajikan kisah yang pernah disajikan oleh baginda Nabi untuk sahabat-sahabat tercinta beliau. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil hikmah di balik kisah yang tadi. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
TV.